Di jantung Tuban, Jawa Timur, tersimpan sebuah situs bersejarah yang menyimpan jejak peradaban Islam di masa lalu. Bukan sekadar makam, melainkan sebuah saksi bisu perjalanan dakwah dan penyebaran agama Islam di era Majapahit. Kita akan menjelajahi kompleks makam Sunan Bejagung Lor, atau yang juga dikenal sebagai makam Said Abdullah Asy'ari. Sunan Bejagung Lor, sosok yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dipercaya berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tuban dan sekitarnya pada abad ke-15 Masehi, masa kejayaan Majapahit. Makam beliau, dengan arsitekturnya yang unik dan sederhana, mencerminkan perpaduan budaya Islam dan lokal. Batu nisan yang terukir dengan kaligrafi Arab kuno menjadi bukti otentik sejarahnya. Kisah-kisah kehebatan dan karomah beliau masih terwariskan hingga kini, menjadi inspirasi bagi masyarakat setempat. Kompleks makam ini tidak hanya terdiri dari bangunan utama, melainkan juga area pemakaman lain dan sisa-sisa bangunan kuno di sekitarnya. Kita dapat melihat penggunaan batu bata kuno yang khas, menunjukkan teknik konstruksi yang sudah maju pada zamannya. Bata-bata ini, dengan bentuk dan ukurannya yang unik, merupakan artefak penting yang mencerminkan keahlian para pengrajin masa lalu. Penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk mengungkap lebih banyak rahasia yang tersimpan di situs bersejarah ini. Bagi masyarakat Tuban, makam Sunan Bejagung Lor bukan hanya situs sejarah, melainkan juga tempat yang sakral dan dihormati. Setiap hari banyak peziarah yang datang untuk berdoa dan memohon berkah. Kompleks makam ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kultural, menunjukkan harmoni antara sejarah, budaya, dan spiritualitas. Tradisi dan ritual yang masih dijalankan hingga kini, menjaga kelestarian nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Sunan Bejagung Lor. Upaya pelestarian makam Sunan Bejagung Lor terus dilakukan untuk menjaga keutuhan situs bersejarah ini. Pemerintah dan masyarakat setempat bekerja sama untuk merawat bangunan, memperbaiki kerusakan, dan melindungi artefak-artefak yang ada. Pentingnya konservasi situs ini tidak hanya untuk menjaga warisan sejarah, tetapi juga untuk mendukung perkembangan pariwisata religi di Tuban. Makam Sunan Bejagung Lor di Tuban merupakan bukti nyata perjalanan sejarah Islam di Jawa. Arsitekturnya yang unik, artefak-artefak kuno, dan nilai spiritualnya yang tinggi, membuat situs ini menjadi destinasi wisata religi yang menarik. Melalui pelestarian dan pengembangannya, kita dapat terus belajar dari sejarah dan menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan makam Sunan Bejagung Lor sebagai bagian penting dari sejarah dan budaya Indonesia. Semoga situs ini terus menjadi inspirasi bagi kita semua.
hamparan tanah Jawa yang kaya sejarah, terukir kisah-kisah para wali yang menyebarkan cahaya Islam. Salah satu figur yang menarik perhatian, namun seringkali terlupakan, adalah Sunan Bejagung Lor. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau hidup di zaman kejayaan Majapahit? Sunan Bejagung Lor, atau yang bernama asli Said Abdullah Asy'ari bin Said Jamaluddin Kubro, bukanlah bagian dari 9 wali songo yang terkenal. Namun, pengaruhnya dalam penyebaran Islam di Jawa Timur tak bisa diabaikan. Beliau berasal dari keturunan bangsawan Arab, memiliki silsilah yang mulia hingga ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya, Said Jamaluddin Kubro, seorang ulama besar, telah lebih dulu datang ke Nusantara dan menyebarkan ajaran Islam. Lokasi makamnya di Desa Bejagung, Tuban, Jawa Timur, dikelilingi oleh artefak-artefak kuno, termasuk bata-bata khas Majapahit. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah berkembang dan berada pada masa kerajaan tersebut. Lebih dari itu, kisah-kisah lisan yang turun-temurun menceritakan interaksi beliau dengan tokoh-tokoh penting di masa itu. Termasuk mungkin saja dengan Gajah Mada sendiri. Salah satu kisah yang populer menceritakan pertarungan batin antara Sunan Bejagung Lor dan Gajah Mada. Bukan pertarungan fisik, melainkan adu kemampuan spiritual dan kecerdasan. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sunan Bejagung Lor, dengan cara-cara yang bijaksana dan penuh hikmah, mampu menyebarkan Islam tanpa kekerasan, bahkan di tengah kekuasaan Majapahit yang kuat. Beliau menggunakan pendekatan yang halus, menanamkan nilai-nilai Islam melalui teladan dan kebijaksanaan. Meskipun tidak ada bukti tertulis yang secara eksplisit menyatakan Sunan Bejagung Lor hidup di zaman Majapahit, bukti-bukti arkeologis dan kisah-kisah turun-temurun yang konsisten menunjukkan kemungkinan besar beliau hidup dan berdakwah di masa itu. Beliau menjadi bukti bahwa penyebaran Islam di Jawa adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tokoh baik yang terkenal maupun yang tersembunyi dalam lembaran sejarah. Kisah Sunan Bejagung Lor mengingatkan kita akan pentingnya menggali lebih dalam untuk menemukan jejak-jejak sejarah yang mungkin terlupakan, namun tetap menyimpan hikmah dan pelajaran berharga. Di jantung Tuban, Jawa Timur, tersimpan sebuah situs bersejarah yang menyimpan jejak peradaban Islam di masa lalu. Bukan sekadar makam, melainkan sebuah saksi bisu perjalanan dakwah dan penyebaran agama Islam di era Majapahit. Kita akan menjelajahi kompleks makam Sunan Bejagung Lor, atau yang juga dikenal sebagai makam Said Abdullah Asy'ari. Sunan Bejagung Lor, sosok yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipercaya berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tuban dan sekitarnya pada abad ke-15 Masehi, masa kejayaan Majapahit. Makam beliau, dengan arsitekturnya yang unik dan sederhana, mencerminkan perpaduan budaya Islam dan lokal. Batu nisan yang terukir dengan kaligrafi Arab kuno menjadi bukti otentik sejarahnya. Kisah-kisah kehebatan dan karomah beliau masih terwariskan hingga kini, menjadi inspirasi bagi masyarakat setempat. Kompleks makam ini tidak hanya terdiri dari bangunan utama, melainkan juga area pemakaman lain dan sisa-sisa bangunan kuno di sekitarnya. Kita dapat melihat penggunaan batu bata kuno yang khas, menunjukkan teknik konstruksi yang sudah maju pada zamannya. Bata-bata ini, dengan bentuk dan ukurannya yang unik, merupakan artefak penting yang mencerminkan keahlian para pengrajin masa lalu. Penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk mengungkap lebih banyak rahasia yang tersimpan di situs bersejarah ini.
bagi masyarakat Tuban, makam Sunan Bejagung Lor bukan hanya situs sejarah, melainkan juga tempat yang sakral dan dihormati. Setiap hari banyak peziarah yang datang untuk berdoa dan memohon berkah. Kompleks makam ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kultural, menunjukkan harmoni antara sejarah, budaya, dan spiritualitas. Tradisi dan ritual yang masih dijalankan hingga kini, menjaga kelestarian nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Sunan Bejagung Lor. Makam Sunan Bejagung Lor di Tuban merupakan bukti nyata perjalanan sejarah Islam di Jawa. Arsitekturnya yang unik, artefak-artefak kuno, dan nilai spiritualnya yang tinggi, membuat situs ini menjadi destinasi wisata religi yang menarik. Melalui pelestarian dan pengembangannya, kita dapat terus belajar dari sejarah dan menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan makam Sunan Bejagung Lor sebagai bagian penting dari sejarah dan budaya Indonesia. Semoga situs ini terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga perjalanan spiritual kita ke makam Sunan Bejagung Lor tadi memberikan manfaat dan kedamaian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan video-video perjalanan religi lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.